Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Muhammad Naif, 221441002 dari kelas 2IB1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek PLC berdasarkan dari Project Based Learning Automatic Filling System Station 1 dan 2 yang dibuatkan simulasi stasiunnya menggunakan Chex Programmer, Chex Designer, dan Factory IO. Baik. Jadi ini adalah program Chex Programmer. Program ini digunakan untuk membuat program PLC dari PLC Omron. Kemudian yang kedua adalah CX Designer yang digunakan sebagai Human Machine Interface dalam program kali ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi Factory IO. Ini adalah aplikasi untuk simulasi secara real time, namun simulasi 3D, dan juga bisa digunakan sekaligus sebagai HMI. Namun pada kali ini saya mencoba untuk menggunakan HMI yang ada di CX Designer. Jadi ketiga program ini sudah terintegrasi menggunakan Omron OPC Open Data Server. Ini digunakan untuk menghubungkan dari PLC CX Programmer ini aplikasi menuju ke Factory IO. Gitu. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menyalakan sumber daya. Kita menggunakan kontrolnya di HMI Chex Designer ini ya. Bisa dilihat bahwa ketika kita mengklik tombol sumber daya yang ada di HMI Chex Designer ini, maka pada Chex Programmer ini pun akan terjadi ya sumber dayanya menyala. Coba cek, kita matikan lagi, akan mati, menyala, akan nyala, begitu. Jadi kita tutup saja, ini dicukupkan dengan HMI ini saja. Pada Factory IO ini terdapat delay sehingga terhadap program sensor dan aktuator semisal pusher atau silinder ini ada kendala dalam komunikasinya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengendalikan silindernya dan mengadakan barang ini secara manual. Gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita menekan tombol control stock. Misalnya saya mau stok yang B. Oh ya, sebelumnya di station 1 ini ada dua pilihan. Yang A adalah botol berwarna putih. Kemudian yang kanan, yang B adalah botol berwarna hitam. Dan pada Factory IO ini disimulasikan dengan kardus ya, berhubung adanya kardus. Kita tekan control stop di sini sekali. Kemudian kita, karena ini terkendala delay ya, kita munculkan di sini. Nah, ketika barang sudah ada, maka dia akan didorong oleh pusher atau silinder ya ke depan.
setelah didorong oleh silinder 1, kita tahan dulu sampai sini, maka kita lihat di HMI-nya bahwa conveyor 1 menyala. Jadi ketika barang sudah ada, kita tekan tombol ini, barang menjadi muncul, kemudian langsung didorong oleh silinder atau pusher 1 di factory I/O ini, kemudian conveyor 1 akan menyala. Kita lanjutkan. Nah, dari conveyor 1 maka dia akan mengenai proximity yang pertama. Kita lihat. Nah, ketika benda ada di proximity, maka indikator kita pause dari HMI ini akan menyala, yang mengakibatkan conveyor 2 menyala. Nah, sampai di sini dia akan mengenai sensor proximity yang kedua. Kita lihat di sini pada HMI ya. Proximity kedua lampunya indikatornya menyala, kemudian juga pengisian menyala. Nah, pengisian ini kita simulasikan bahwa pada sistem yang sebenarnya si stop gate ini merupakan pengisian. Jadi benda akan ditahan selama 5 detik, kemudian setelah diisi, botol akan dilanjutkan ke conveyor berikutnya. Jadi setelah dilakukannya proses pengisian beres ya ini ya, kemudian dia akan turun lagi dan akan melanjutkan ke conveyor 3. Kita pause dulu. Nah, di sini ya conveyor 3 menyala indikatornya. Kemudian pada conveyor 3 di sini ada proximity lagi. Proximity yang ke-3. Fungsinya untuk apa? Kita lihat, teman-teman. Nah, di sini maka dilihat stoknya berubah menjadi 1. Jadi stoknya bertambah, dan kita lihat tadi di sini ya, teman-teman. Ketika barang ini sudah berada di ujung ya, yang harusnya jatuh, kemudian mengenai sensor, tuh stoknya bertambah dan si conveyor 3-nya akan mati. Gitu. Kita lakukan sekali lagi ya. Kita misalkan dengan benda yang varian B lagi. Di sini ditekan, conveyor 1 menyala. Kita simulasikan di sini ya, karena terdapat delay. Mohon maaf. Bentar, sabar. Nah, kemudian conveyor 1 menyala ya, teman-teman. Jadi conveyor 1 menyala akan mematikan si silinder, maksudnya silindernya menjadi mundur lagi. Kemudian akan mengenai proximity yang pertama. Nah, kemudian jatuh bendanya. Kemudian dia akan menyalakan conveyor kedua, kemudian akan mengenai proximity yang kedua yang akan mengaktifkan pengisian. Bisa dilihat ya di HMI-nya. Nah, kemudian setelah dari pengisian yang beres, dia akan lanjut ke conveyor ketiga. Dan pada conveyor ketiga mengenai proximity yang ketiga, kemudian stoknya bertambah dan conveyornya ini akan mati. Bisa lihat ya teman-teman. Begitu adalah program dari simulasi station pada project based learning station 1 dan 2. Dan pada HMI-nya juga di sini bisa dilihat ada tombol reset ya teman-teman. Misalnya terjadi kesalahan produksi, barang cacat atau apa, kita juga masih bisa mereset stoknya. Kita tekan di sini sekali aja. Nah, maka stoknya akan kembali 0. Sekian teman-teman.
programnya. Dan setelah program ini berjalan, tentu kita matikan lagi sumber dayanya. Demikian program yang saya buat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, maupun salah ucap dari saya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.